Bismillahirrahmanirrahim. Teman sudah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih kembali dapat berkumpul di ruang virtual atau tatap maya ini, masih dalam rangka melanjutkan perjuangan kita pada diseminasi diklat PKG PJOK tahun 2024 lokus Kabupaten Rokan Hilir. Di sesi hari ini sesi kesekian kalinya kita masih dapat berkumpul. Hari ini kita masuk ke refleksi aksi nyata ya, refleksi aksi nyata terkait dengan aksi nyata yang kakak buat kurang lebih dari tanggal 9 sampai tanggal 18 kemarin, due date terakhir. Due terakhir kemarin saya lihat 8 apa 9 orang ya, coba saya cek kembali. Untuk video aksi nyata 9 orang, masih 9 orang, siapa yang belum ya? Saya coba cek dulu. Kak Jumiati oke. Kak Suwardi oke. Kak Sigit oke. Kak Denny oke. Kak Merti oke. Baik. Kak Iqbal berarti yang belum. Hanya Kak Iqbal sendiri. Gimana Kak Agung? Kak Iqbal? Ya, ada panjang umur deh. Selamat datang Kak Iqbal, selamat pagi. Kebetulan lagi dibahas nih Kak Iqbal. Apa kendala video aksi nyata kita Kak Iqbal? Bingung ini ngunggahnya di mana? Di tugas nomor berapa? Waduh. Bisa lah Kak Agung tak ngasih tahu. Punya Kak Agung udah selesai. Kak Agung itu loh, Kak Agung udah mahir Kak Agung. Kak Agung dia main tunggal ini, ngeri. Soalnya dia sudah upload ini. Dia udah, Agung udah. Semalam udah tanya Agung ya kan. Besok lah biar tak bawa laptop katanya. Oke lah. Mungkin hari ini bisa di. Tapi video sudah selesai ya? Video udah. Oh, videonya udah selesai. Bahkan Kak Agung tanggal berapa nih? Cepet dia submit ini. Kak Agung. Oh, Agung berubah. Agung malam Senin itu, malam Senin dia. Kak Agung jadi Jumi. Izin Kak. Tanggal 17 dia.
Agung Kak. malam Senin itu mengerjakan undangan. Agung Kak katanya Agungnya lagi ganteng ke dia. toilet sebentar. Bisa diwakilkan nggak, Kak? Hah? Bisa. Kak Ian kok nggak diundang, coba deh ceritanya nih. Gimana lagi? Tak ada undangan untuk awak dong. Oh, Awak nunggu-nunggu undangan, tapi nggak diundang. nunggu undangan sedikit aja lah kita Sabtu nih kalau gitu. Udah undangan sedikit. betul. Undangan sedikit. Mantan baru mana nih mantan baru? Baju lagi ngapal-ngapal akadnya nih bang. Oh, Yang penting Jumat nih ke kilometer 25 lo kita biar nampak kan. Tapi uji coba sama impossible. HP si Agung pun ditinggal nih, ha. Oke. Oke, ntar kita lanjut ya. Kapan itu si Agung berubah mukanya itu? Oh, olahraga dia. Agung kalau Zoom apa rajin dia? Agak lain bentuknya tapi itu, ku tengok. Agak lebih bagus ya kan Bu? Pokoknya Iya, kado agak dari Bu Jumiati lah ini hari Senin ditunggu. Udahlah anak penjas nggak usah mengharap kado hari guru, Det. Kayak nggak paham Wali aja. kelas yang dapat banyak, guru bilang studi nggak dapat. Iya, itu hari guru itu untuk itu aja. Wali kelas. Kalau nggak usah wali kelas nggak usah berharap lah, Det. Kalau kamu mau ngasih aku ya mau lah, nggak apa-apa, nggak nolak, Det. Ini ada salam dari Bu Tuti, Det. Waktu kue jadi siswa, Bu Tuti mau kasih apa katanya? Mana suaramu, Det? Ah, Kok tengoklah. dia Lupa Bu Tuti, entah mobil-mobilan, entah apa. Kau gampang kali melupakan gurumu itu, Det. Durhaka tuh. masih OTW. Iya. Ya inilah pasti kalau ke SMA 2 langsung ditraktir awak. Iya, tapi enggak. Tengok pasukanku, pada ikut Zoom meeting semua. Ha. Pas ngajar hampir setengah 12. Mana format nilai? Format soal. Kayak mana caranya ngasih apa nih? Aduh, Buat kalau paper kamu nih. nanti udah lulus itu Pak Ferdi di SMP itu. Cara ngasih Nah, paper nih. ganteng Pak Ferdi kan. Itu yang tahun kapan? Saya dekati anak-anak ya Pak Didi ya. Iya, kalau ke SMA 1 nggak jumpa ini Pak Agung ganteng. Nah. Apa itu ngintip-ngintip Bu? Enggak ya? Wah, kadonya itu ya, kado untuk guru. Sibuk ya, produktif ya. Nah, tutup ya, biar nggak nampak wajah kamu ya. Nah. Jangan hilang nanti. Jangan hilang ini. Kamu jangan itu. Jangan hilang nanti. Oke. Baik, Kak. Kita lanjut ya. Ada beberapa intermezzo tadi. Ini untuk refleksi nyata, hari ini kita 2 JP, kurang lebih 1,5 jam. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu Kak dulu terkait tugas Kak, karena sisa waktu setelah ini kita seharusnya hari ini Zoom-nya 2 kali nih. Hari ini kita Zoom-nya 2 kali, pagi ini mungkin juga sama sore nanti, tapi tergantung daripada kakak-kakak apakah kita mau Zoom hari ini 2 kali atau besok 2 kali. Karena yang 2 ini untuk modul 3 itu komunitas belajar sekolah atau KBS itu kurang lebih 3 JP. Tapi kalau kakak mau besok pun boleh, tapi 2 kali.
Gimana Kak? Apakah bisa kita laksanakan 2 kali hari ini atau besok 2 kali? Kalau hari ini 2 kali, besok 1 kali, Kak. Iya, besok 1 kali. Kalau hari ini 2 kali, besok 1 kali. Tapi kalau hari ini 1 kali, besok 2 kali. Terserah kakak Kalau yang besok lain, Kak. sore Saya aja ngikut, lah, Kak. Kak. Pagi penuh jadwal. Berarti besok sore sama malam. Boleh, nggak masalah. Oke, berarti besok ya. Berarti hari ini kita 1 kali aja. Kali. Ya boleh Kak. Oke, sip. Berarti hari ini 1 kali, besok kita 2 kali. Ini Kak, setelah modul 3 sampai 1, 2, 3 pertemuan, kita hanya sisa RTL dan bukti karya. Hanya 3 pertemuan lagi ya Kak, setelah Kombel 3. Modul 3. Setelah Kombel nanti kita hanya ada 3 pertemuan lagi. Itu pun hanya bukti karya sama RTL. Tugas kakak cuma 2 lagi. Rencana tindak lanjut setelah kita pembelajaran komunitas belajar sekolah, dan yang terakhir itu bukti karya. Bukti karya itu pun tidak berupa tugas. Sebenarnya bukti karya ini tergantung kepada saya, mau saya validkankah video yang kakak buat bisa itu menjadi bukti karya, atau modul ajar kakak buat kalau memang sesuai itu juga bisa menjadi bukti karya. Jadi bukti karya ini tidak perlu dibuat lagi, kita hanya mencocokkan atau menyesuaikan terkait aksi nyata yang kakak buat, baik berupa video maupun modul ajar, karena itu nanti akan diupload ke dalam PMM sebagai bukti karya kakak. Tapi konsekuensinya jika modul ajar itu nilai maksimalnya hanya 70. Kalau dia berupa video, nilai maksimalnya ada di rentang 90. Cuman untuk video ini agak banyak kerja Kak, karena kalau video Kakak harus menyiapkan berupa surat pernyataan dari wali murid, karena kita akan memuat wajah peserta didik di dalam video tersebut. Semua peserta didik yang Kakak tampilkan dalam video tersebut harus mendapat persetujuan dari wali murid mereka masing-masing. Atau Dari satu-satu tuh. Iya, 1 anak 1 kalau bukti karyanya berupa video. Tapi kalau bukti karyanya berupa modul ajar tidak perlu itu. Modul ajar saja kalau kalau valid modul ajarnya. Makanya saya coba cek, mudah-mudahan Kak Iqbal hari ini bisa selesai upload videonya biar saya bisa cek dengan mudah apakah modul ajar yang Kakak buat sudah sesuai dengan standar PKG, standar rubrik penilaian PKG kita. Kalau sudah oke, Kakak tinggal upload modul ajarnya pun boleh sebagai bukti karya Kakak nanti. Jadi hanya ada 2 tugas lagi. Tapi sebelum 2 tugas itu selesai, sampai saat ini masih banyak juga Kakak yang belum menyelesaikan tugas kita. Jangan ditumpuk, karena setelah 3 hari nanti kita akan jeda lagi sama kayak kemarin, setelah ada tugas RTL di hari apa berarti? Besok ya, berarti di hari Kamis akan ada tugas RTL. Setelah itu kita masuknya kembali di tanggal setelah RTL kita hari ini ada di refleksi aksi nyata di tanggal 19, setelah itu kita masuk tanggal 20 dan tanggal 21, berarti sampai hari Kamis. Setelah itu di tanggal 22 kita ada persiapan rencana tindak lanjut. Persiapan rencana tindak lanjut itu hanya 1 JP di tanggal 22, setelah itu kita masuknya di tanggal 2 Desember ya Kak. Setelah itu kita akan masuk di tanggal 2 Desember kembali. Setelah RTL nanti kita masuknya di tanggal 2 Desember. Jadi rentang waktunya cukup lama. Di tanggal 2 Desember tersebut kami akan melakukan pleno penilaian untuk memastikan Kak lulus atau tidak pada kegiatan diklat ini. Makanya
sebelum tanggal 2 semua tugas harus sudah selesai. Makanya yang ditumpuk, Kak. Silakan dicatat kembali tugas yang belum. Saya mulai dari 1.6E refleksi perencanaan. Catat ya, Kak ya, tugasnya yang belum masing-masing. Untuk 1.6E, Kak Arifin sendiri yang belum, tapi Kak Arifin nggak lanjut ya? Ya udah nggak apa-apa, Kak Arifin. Untuk penilaian kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu ada Kak Suwardi belum, Kak Deni, terus Kak Ferdi, Kak Iqbal. Kak Deni atau Kak Dedi? Kak, saya ya, Kak? Iya, Kak Deni. Penilaian di sini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak. Yang mana itu, Kak? Ini modul berapa ya? Bentar saya cek ya. Di LMS refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Refleksi. Buka dari handphone ini, Kak, nggak bisa. Coba tengokkan Kak, Kak Dedi modul berapa itu, Kak? Soalnya Kak Dedi sudah ini. Saya yang belum ya, Kak ya? Iya, Kak Dedi yang belum. Lihat aja di daftar tugas, Kak. Nanti ada semua itu. Ya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang belum Kak Suwardi, Kak Deni, Kak Ferdi, Kak Iqbal, Kak Gael, dan Kak Asrul. Yang sudah hanya Kak Dedi, Kak Agung, Kak Sigit, dan Kak Jumiati. Itu yang sudah. Oke. Setelah itu ada produk refleksinya yang diunggah itu berkaitan nih sama yang tadi juga. Produk refleksinya. Produk refleksi 2.1 sampai 2.5 itu, Kak. Ya setelah luring ya. Ya setelah luring yang belum Kak Suwardi, Kak Suwardi, sorry. Kak Sigit, Kak Deni, Kak Iqbal, Kak Gael. Itu saja yang belum. Kak Gael. Ya, Kak? Yang mana perasaannya udah selesai semua, yang mana ini? Produk aksi nyata, produk setelah luring, produk hasilnya. Yang belum di sini Kak Gael, Kak Asrul, terus Kak Iqbal, Kak Ferdi, Kak Deni, dan Kak Suwardi. Berarti 2 titik berapa itu, Kak? Bentar, Kak. Yang mana tuh mesinnya? Kalau itu ya saya ingat itu, Kak, 2.6 ya. Habis otentik itu, otentik. 2.6. Ya. Setelah di 2.6 modulnya paket modul 2.1 sampai 2.5 setelah mempelajari paket modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang belum yang sudah aja lah, yang sudah Kak Jumi, Kak Suwardi, Kak Ferdi, Kak Dedi, Kak Agung, dan Kak Asrul. Sisanya belum. Udah itu, Kak ya? Ya udah, berarti yang belum Kak Gael, Kak Iqbal, Kak Deni, Kak Sigit. 4 orang. Oke. Yang 1.4 modul 1.4 semuanya sudah oke. Untuk aksi nyata hanya Kak Iqbal saja yang belum. Terus
Untuk 1.1D2 Kak Agung belum. 1.1D2 refleksi framework Kak Agung. Hanya Kak Agung sendiri yang belum nih. Untuk refleksi framework Kak Agung. Terus 1.2D sama Kak Agung juga yang sendiri yang belum. Ada yang terlewat kayaknya. 1.1.D2 refleksi framework. Terus 1.2D pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. Itu Kak Agung juga sendiri, yang lain sudah. 1.2E sudah oke semua. 1.3D sudah oke juga. 1.4E sudah oke semua. Ternyata Kak Ripin satu pun nggak ada juga tugasnya, baru satu dengan dia tugas supaya. 1.5D sudah oke semua. 1.6C oke semua. Yang 1.6D 1.6D perencanaan pembelajaran PJOK Kak Iqbal belum. Kak Iqbal dan Kak Agung sisanya sudah. Untuk perencanaan pembelajaran PJOK 1.6 Kak Iqbal dan Kak Agung ya. Terus 2.1 2.1B1 konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Yang belum Kak Iqbal. Kak Iqbal sendiri nih. 2.1B1 konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kak Iqbal sendiri yang belum. Sisanya sudah oke. Untuk yang refleksinya masih konsep keterampilan mengajar yang efektif 2.1. Yang belum Kak Sigit, Kak Iqbal, sama Kak Agung. Kak Sigit, Kak Iqbal, dan Kak Agung. Yang 2.6D asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK satu pun belum. 2.6 satu pun belum ada yang Kak. 2.6 Kak. Ya. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang D-nya 2.6D yang lakukan satu orang pun belum ada yang selesai. Terus refleksinya asesmen otentik sama 2.6 satu pun belum ada yang selesai juga. Kemarin udah selesai tuh Kak. Cuma belum diupload. Yang kita zoom kayaknya yang kita zoom terus yang terakhir kita zoom waktu saya di Arya Duta nih kan. Iya. Asesmen otentik. Kedua-duanya tugas sama refleksinya semuanya belum. Ini hasil belajar kita selama luring. Kak Suwardi belum. Linknya kan sudah ada nih. Kenapa belum ya? Kak Suwardi belum, Kak Ferdi belum, Kak Iqbal belum, Kak Gail juga belum. Yang foto-foto itu Kak? Iya. Oh, yang semua fotonya itu dimasukkan ke drive itu ya? Yang udah dibuat Kak Denny ya, Kak Denny yang buat kemarin. Ada Kak Den? Iya, Kak Denny kemarin ada buat. Kak, di grup udah saya kirim. Udah ada di share di grup, tinggal tempelkan ke apanya aja. Ke LMS aja. Minta lagi ya Kak Den ya? Oke, yang sudah Kak Jumiati, Kak Sigit, Kak Denny, dan Kak Dedi serta Kak Agung. Yang lain belum. Sudah oke. Yang lain oke Kak. Saya mau tampilkan nilainya ini. Sudah ada beberapa pula nilainya. Atau kita tampilkan? Boleh Kak, boleh. Ya, nanti mengagetkan Kak Ferdi. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya. Oke, ini ya. Ini yang paling kanan udah tampil, Kak? Udah.
Yang paling kanan sekali, total nilai inilah total nilai sementara. Ini sementaranya masih Kak Jumi 77%, 77,58, Kak Suwardi 72,48, Kak Sigit 77,65, Kak Deni, jauh turun nih. Kak Deni 50,98, Kak Ferdi 44,95, Kak Iqbal 70, Kak Dedi 79, Kak Gael 70, Kak Agung 64, Kak Asrul 77, Kak Ripi 83. Pertanyaannya, kenapa Kak Deni dan Kak Ferdi rendah? Kemarin masalahnya untuk tes akhir jauh turun. Kak Deni yang telak kali untuk tes akhir. Kok malah turun ya Kak? Iya, tes akhirnya parah punya Kak Deni. Ini ya, punya Kak Ferdi, lihat ya. Total ininya cuma 16,7%. Punya Kak Ferdi. Kita tengok tes akhir. Iya. Mau kita lihat nggak hasil tes akhir ya? Boleh, lihatkan aja Kak, nggak apa-apa. Boleh Kak. Tes Kita akhir. welcome. Ini dia. Kak Deni bisa jadi 40,2. Kak Ferdi 26,6. Kak Iqbal dia jadi signifikan karena dia 60 nilainya. Makanya Jelas Kak naik dia. Iqbal. Next fasilitator. Kak Jumiati juga naik. Kak Jumiati yang jauh naik jadi 70,1. Kak Suwardi 63,3. Kak Sigit naik juga 70,2. Kak Sigit sama Kak Jumiati jauh naik nih. 70,2. Kak Deni turunnya drastis. Kak Ferdi juga karena hanya Kak Ferdi. Kenapa itu kayak? Nggak tahu saya apa masalahnya ya tes akhir itu ya. Karena grade-nya 15%. Yang lain belum ada saya nilai apa-apa, baru tes akhir dan tes awal aja. Tes awal Kak Deni berapa ya? Tes awal 56 kok nggak salah itu. 53. Kemarin malah 40. Ada apa dengan Kak Deni ini? Yang fatal Kak Ferdi naik, cuman nilainya belum ada yang sampai 30. Tes awal Kak Ferdi 16,7. Tes akhirnya 26. Makanya grade-nya turun. Apa masalahnya Kak siapa? Kak Ferdi? Waktu kah? Lebih ke ini Kak, gangguan saat mengerjakan banyak Kak. Gangguan saat mengerjakan. Iya, punya Kak Ferdi 16 sama 26. Kak Deni turun, makanya saya bilang kalau tes akhir turun jadi lebih payah dia. Kak Agung tes awal rendah, cuma tes akhirnya naik dia. Kak Agung, Kak Gael, Kak Iqbal. Kak Agung kayak apa dia? Kayak Ducati, lambat di akhir. Makanya dia naik nilainya. Secara persentase naik. Aman ya berarti ini ya. Kalau aman Kak. Saya kalau ini masih bisa, masih rentang aman karena baru itu. Ini kalau ini yang hasil murni kan agak sendiri ya, ini nggak ada saya utak-atik. Untuk ini belum saya masukkan apa sih absen selama daring. Ini masih hasil dari tes awal dan tes akhir. Kak siapa yang di bawah 70? Berarti yang di bawah 70 Kak Deni, Kak Ferdi. Hanya Kak Deni dan Kak Ferdi. Oh, Kak Agung juga 64. Yang tinggi. Iya, asal ujian kacau nih Kak, selalu terkendala ini. Yang paling tinggi malah Kak Arifin ini. Kenapa ya? 83%. 83 nilainya. Berapa di nilai terakhir ya? Tes awalnya 56. Betul lah. Karena dia nggak tes akhir, makanya persentasenya jadi tinggi. Kak Arifin kemarin nggak ikut tes akhir ini.
Presentasi pembagiannya masih belum selesai. Oke, Kak Ferdi, Kak Denny, sisanya masih aman sih sebetulnya. Cuman nanti kendalanya itu tadi. Mudah-mudahan harapan saya untuk kelas kita untuk sertifikat kelulusannya jangan lulus dengan nilai cukup. Saya mau paling minimal kita lulus dengan nilai baik. Syukur-syukur nilainya bisa jadi amat baik nanti kalau bisa. Amin. Kak, ada pertanyaan lagi terkait ini? Cukup, Pak. Punya saya, Pak. Oh, punya Kak Gael. Punya Kak Gael banyak tugas yang belum juga Kak Gael. Tes akhirnya. Tes akhir Kak Gael naik sih. Kak Gael. Gimana caranya Bang Gel bisa kayak gitu Bang Gel? Akhirnya Kak Gael jadi 60. Kacau kali nih. Karena yang terakhir tes awal semalam 20,1, tes akhirnya jadi 60. Jauh naiknya. Jadi udah bisa kan? Presentasinya jadi naik jadi 70%. Dari yang cuma 20,1 jadi 70% ya. Kasih tipsnya dong Kak Gail. Udah aman. Aman. Yang penting sisa tugasnya aja karena pleno kita tanggal 2 ya Kak ya. Biar karena kalau saya nilai yang lain nanti yang lain belum presentasinya saya takut merah atau kuning nanti. Oke, ada lagi Kak? Kak Denny masih aman sih Kak karena Kak Denny sejauh ini tugas Kak Denny banyak yang tepat waktu. Ada beberapa tugas lah yang lab. Kak Denny dan Kak Dedi tugasnya banyak yang tepat waktu. Jadi persentase penilaian tugasnya nanti cukup membantu banyak lah. Kak Ferdi nih yang harus dikejar Kak Ferdi. Oke, siap Kak. Oke. Ada lagi Kak terkait tugas dan nilai? Cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup. Baik, kita kembali ke pembahasan kita terkait refleksi aksi nyata. Sebenarnya kalau refleksi aksi nyata ini slide-nya nggak ada nih. Slide-nya yang dari Kemendikbud nggak ada. Saya coba dari slide. Si proses sebentar ya Kak. Oke, sudah tampil Kak? Sudah Kak, sudah. Oke. Hilang lagi Kak. Hilang lagi. Udah tampil? Hilang. Oh, hilang lagi. Sudah Kak? Oke. Udah tampil dah. Oke. Refleksi terhadap pembelajaran PJOK yang telah dilakukan dan identifikasi tantangan yang dihadapi. Ada quotes dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok.
Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke, poin pemantiknya, apa yang bisa kita refleksikan terhadap pembelajaran PJOK yang telah diidentifikasikan? Ini untuk pertanyaan pertama, Kak, apa saja ilmu pengetahuan baru yang sudah Kakak terapkan setelah melewati diklat PKG PJOK ini? Silakan Kakak, 1 atau 2 orang. Ilmu pengetahuan baru yang sudah diterapkan setelah melewati diklat PKG PJOK ini, khususnya pada aksi nyata kemarin. Boleh 1 atau 2 orang, Kakak? Ada siapa dulu? Oke, baik. Boleh, Kak? Boleh, silakan Ferdi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semua. Dari pengetahuan yang telah saya pribadi dapat selama proses tatap mata di PKG PJOK ini ada 2, yaitu mengenai yang pertama adalah saat membariskan anak-anak dengan metode dengan bentuk U ya. Saya selama ini juga nggak pernah, sama sekali belum pernah membariskan anak-anak dengan cara U itu. U itu saya baru tahu di situ. Walaupun mungkin saya ketinggalan, saya nggak tahu juga, tapi ternyata setelah saya terapkan di sekolah kepada anak-anak, ternyata lebih enak menjelaskan atau menerangkan ketika anak-anak disuruh membentuk suatu lingkaran U. Jadi kita dapat sudut dari sebelah kiri, kanan, depan pun dapat. Jadi anak-anak nggak ada yang saling ketutup wajahnya. Itu yang pertama yang saya dapat, Kak, ilmu barunya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang guru mengajar dengan metode, ada namanya metode komando, dan ada juga namanya metode yang lain-lain lah. Saya juga lupa namanya, tapi yang jelas bisa diterapkan kepada anak-anak. Dari saya pribadi, itu sih 2 hal yang saya dapatkan, Kak, selama pembelajaran PKG PJOK ini. Terima kasih, Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Jadi khusus untuk Kak Ferdi, yang paling berkesan atau kita sering terapkan lah nih pada proses pembelajarannya. Yang pertama menurut Kak Ferdi itu posisi peserta didik. Mungkin dulu Kak Ferdi mungkin barisnya bersab, jadi pandangannya tidak lebih luas, ada beberapa peserta didik yang terlindung oleh peserta didik yang lain. Untuk proses sekarang, Kak Ferdi sudah membariskan peserta dengan posisi peserta didik letter U. Jadi pandangan Kak Ferdi jadi lebih luas untuk melihat keseluruhan peserta didik. Terus tadi ada juga terkait gaya mengajar. Gaya mengajar ya. Terkait yang 2 tadi Kak Ferdi, pada videonya, pada video aksi nyata Kak Ferdi, sudah Kak Ferdi eksekusi atau belum? Belum sih, Kak. Masih banyak juga yang belum dieksekusi itu, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Kakak yang lain, ilmu pengetahuan baru yang sudah kakak terapkan lah setelah melewati diklat PKG ini. Silakan Kak. Ada siapa lagi? Kak, izin bentar, tinggal ya Pak, ada ular nanti anak-anak. Bentar Kak. Oke. Siapa lagi? Ada Kak siapa? Ilmu pengetahuan baru yang sudah Kakak terapkan setelah melewati diklat PKG. Kak, siapa yang terlempar? Kak Jumiati yang sudah... Oh, Kak Jumiati terlempar. Ada siapa? Boleh siapa aja? Kak Agung. Kak Agung nih kalau kegiatan daring ini apa dia? Malu-malu dia. Tak kemana-mana pun posisi ini. Kak Agung. Cabut ini Kak Iqbal. Itu Kak siapa? Kak Denny, Kak Sigit boleh? Boleh Kak. Boleh, silakan Kak Denny. Oke Kak. Pertama-tama kita ucapkan selamat dulu Kak untuk Garuda kita Kak yang tadi malam berhasil menang ya Kak ya.
Oke, jadi untuk pengalaman pembelajaran yang kita dapatkan setelah mengikuti PKK PJOK ini ya sama yang seperti disampaikan Kak Ferdi tadi ya Kak ya. Yang pertama itu kita pasti dapat banyak model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada peserta didik. Di antaranya itu kalau untuk saya yang paling dominan itu ya seperti yang lengket sekali sama saya itu Kak, saat kita melakukan tatap muka kemarin kita dapat mengunci kreativitas anak dengan konten pembelajaran tertutup dan terbuka. Kemudian ada lagi formasi dengan lead up game atau permainan yang sudah seperti Kecil kali suaranya Kak. Kurang kuat ya Kak ya. Saya dekatkan HP-nya ya Kak. Kini kuat ya Kak ya. Untuk di video aksi nyata kemarin yang sudah saya terapkan itu mungkin proses dari melakukan refleksi ya Kak ya. Jadi setelah pembelajaran itu kalau sebelumnya itu kita biasanya setelah melakukan pembelajaran ya udah gitu aja enggak. Cuman di dalam pembuatan video kemarin alhamdulillah sudah saya terapkan itu proses refleksi setelah melakukan pembelajaran, baik itu refleksi yang dilakukan oleh peserta didik, apa yang mereka rasakan, pengalaman pembelajaran apa yang mereka dapatkan, kemudian perasaan mereka bagaimana setelah melakukan pembelajaran tersebut. Itu sudah saya terapkan kemarin. Saya sudah buat refleksi untuk untuk peserta didiknya, sudah saya terapkan. Kemudian melakukan umpan balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Terus saya melakukan umpan balik secara langsung juga dengan peserta didik. Itu juga sudah terjadi juga Kak. Biasanya itu kalau sebelumnya itu ya kan Kak, biasanya hanya guru yang memberikan umpan balik kepada peserta didik saja. Tidak ada terjadi interaksi antara peserta didik memberikan penilaian kepada peserta didik lainnya gitu Kak. Jadi ini untuk kedepannya mungkin kita kan sama-sama belajar juga dengan Kak. Jadi insya Allah yang belum terlaksana dalam proses pembelajaran mudah-mudahan bisa kita laksanakan gitu Kak. Itu aja Kak untuk saya Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sih berarti yang mulai diterapkan tadi untuk Kak Denny terkait pengembangan konten pembelajaran, terkait bagaimana yang paling melekat sering Kak Denny sampaikan, bagaimana gerak terbuka dan tertutup terkait pengembangan konten. Terus ada melakukan pemanasan dengan game. Terus di aksi nyata Kak Denny ada refleksi sesama siswa dan ada umpan balik yang mulai diterapkan. Oke, terima kasih Kak Denny. Kak yang lain silakan, ada lagi? Kak Sigit, Kak Gail atau Kak yang lain? Kak Suwardi, sehat Kak Suwardi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi nyata yang sudah saya buat. Ada sedikit kendala masalah ya HP saya ini kan kurang. Manalah HP jadul ini Kak ya. Belum bisa beli HP, jadi HP pinjam-pinjam ke anak udah gitu. Nggak bisa pula di apa kan, nggak bisa diupload itu, nggak apa tuh, nggak ada dukungan kan, nggak bisa itu. Kemudian saya coba-coba juga di apa kan, ke laptop dimasukkan, baru bisalah aksi nyata itu bisa segitulah yang bisa saya buat. Kemudian untuk testimoni itu menggabungkan saya itu karena udah terputus kan, anak juga suruh apa kan,
Ya jadi entah masuk tangga udah saya masukkan juga ke link itu. Ya entah masuk tangga yang saya coba juga masuk, ya kan. Saya buat testimoninya, ya kan. Nah, saya coba-cobalah, ya kan, sesuai yang kakak sampaikan itu, ya kan. Satu lagi dalam tatap muka ini, pengambilan video ini, itu satu kendala ya kan Kak. Kemudian materi saya itu kan atletik, ya kan. Jadi ini kalau untuk anak-anak untuk berlari, ini menjadi momok ini. Jadi banyak yang saya nggak sanggup Pak, kan gitu. Saya banyak sanggup. Kalau dituruti anak-anak banyak yang nggak sanggup, kan gitu. Nah, tapi saya coba-coba juga untuk motivasi anak itu supaya ikut. Salah satunya mungkin yaitu tadi daya tahan anak ini, ya kan. Mungkin kekuatan. Saya kan mengajar di kelas 7, jadi kan kita nggak tahu latar belakang ini dari SD anak ini kan aktif enggak dia waktu pas pembelajaran PJOK itu. Jadi bisa saja anak itu hanya bermain tidak mengandalkan latihan daya tahan, ya kekuatan itu, kelincahan, nah itu semua mungkin kurang diperhatikan mungkin ya. Jadi imbasnya waktu ke SMP ini anak itu kurang aktif lah, anak itu banyak yang saya nggak kuat Pak, ya. Tapi saya lihat juga kondisinya kalau tubuhnya mungkin agak ya berlebihan kan, bobotnya yang nggak sesuai lah dia untuk berlari ini kan mempengaruhi juga bagian perut ya kan, terutama perut. Nanti waktu dia berlari itu otomatis goncang sakit perutnya itu kan. Kemudian saya lihat juga dengan posisinya anak ini, kalau posisinya kira-kira dari raut wajahnya kan nampak itu anak itu agak layu gitu kan dia deh. Nah, saya lihat juga, saya nggak tahan, saya lihat juga kan kondisinya kan fisiknya. Nah, kalau dia kira-kira oh ini sanggup ini, tadi cuma hanya pura-pura aja ini kan gitu. Nah, kita harus paksa dia kan gitu. Nah, harus paksa supaya mau bergerak. Itu salah satu kendalanya. Nah, kemudian saya coba lagi kan dengan game-game seperti yang saya buat itu menjaring ikan. Nah, jadi anak itu siapa yang kalah waktu shoot itu kan, suit itu nanti dia jadi jaring. Kemudian yang menang itu menjadi ikan. Nah, jadi menjaringlah orang itu, tangkaplah ikan dengan kita lengkapi situ kun-kun untuk kolamnya itu. Nah, jadi orang itu siapa yang ketangkap dihitunglah berapa yang dapatnya ikannya tadi dengan waktu 5 menit. Itu salah satu yang saya buat. Nah, satunya lah. Itu sebagai testimoninya ya kan, itulah sebagai sebagai ice breakingnya, sebagai ice breakingnya. Kemudian untuk lomba larinya itu ya kita apakan secara diferensiasi kan, kita bedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau takutnya kan dekat nanti larinya, apalagi kan nggak ada lintasannya, anak-anak ini kan bisa tabrakan, ini kita menjaga itu. Kalau kita buat laki-laki dan perempuan nanti tiba-tiba miring ya kan larinya, nggak lurus, takutnya ketabrak anak itu jadi masalah. Nah, itu menjadi pengalaman juga dalam proses pembelajaran yang saya buat di aksi nyata tadi, Kak. Nah, itu satu kendala, yaitu tadi untuk memvideokannya itu satu saya yang belum ilmunya belumlah ke situlah saya udah bantu-bantu juga ya kan. Kemudian itu pengalaman dari tatap muka itu bisa kita bawa dari SEM itu ya kan, itulah salah satunya anak kita libatkan untuk menjadi wasit ya, menjadi juri pencatat itu. Mungkin ini Kak yang bisa saya sampaikan
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Iqbal. Maaf Kak, saya terlempar tadi. Untuk Kak Suwardi terima kasih banyak sudah berbagi, sudah bercerita terkait tantangan-tantangan apa yang Kak Suwardi hadapi terkait video aksi nyata yang Kak Suwardi buat. Nah, saya penasaran sama video Kak Suwardi, tapi videonya aksesnya masih dibatasi Kak Suwardi, karena Kak Suwardi kan pakai Drive. Saya buka aksesnya masih dibatasi. Buka aja dulu Kak aksesnya biar bisa dilihat. Saya penasaran tadi case breaking-nya terkait menangkap ikan, menjaring ikan. Agak penasaran sih, cuman video belum bisa dibuka Kak Suwardi. Kak Perdi mungkin bisa bantu, ya Kak Perdi yang satu sekolah sama Kak Suwardi ya. Bantu Ya, betul. buka aksesnya Kak Perdi ya, buka kuncinya, di share nanti buka apa ya, editor, dibuat editor. Jadi editor boleh, viewer boleh, atau tapi kepada semua yang memiliki link ya, jangan diprivasi ya Kak Perdi ya. Oke, terima kasih Kak Suwardi. Kita lanjut dulu Kak. Terkait ilmu pengetahuan baru tadi Kak Suwardi bilang ada yang berkaitan dengan SEM juga. Oke, ini selanjutnya. Bagaimana perasaan, keyakinan, nilai kebajikan, serta pola pikir Kakak terkait pembelajaran yang sudah Kakak alami. Saya harapannya gini sih, kita kan sudah melewati aksi nyata nih Kakak, sudah melewati aksi nyata. Menurut Kakak, bagaimana perasaan Kakak sekarang, keyakinannya, nilai kebajikan serta pola pikir tentang kejadian pembelajaran yang sudah Kakak lewati itu, ada nggak refleksi baru atau hal-hal yang perlu kita perbaiki setelah aksi nyata yang Kakak buat? Silakan Kakak. Boleh 2 atau 3 orang lagi. Kak Sigit, yang lagi berapi-api, silakan Kak Sigit. Sharing. Nyala Kak Sigit. Silakan. Kak Sigit atau Kak Dedi. Kak Asrul. Kak Gael, boleh Kak Gael? Lagi di kelas Kak, izin Kak. Oh, oke. Kak Asrul? Kak Iqbal lah, Kak Iqbal. Kami karena videonya belum Kak Iqbal yang kelihatan nih. Silakan Kak Iqbal. Karena video Kak Iqbal belum tahu nih proses pembelajarannya. Kak Iqbal? Masih ngupload video kah? Oh, ada Kak Jumi yang udah masuk. Kak Jumi, kan Kak Jumi videonya juga terkaitan dengan UKIN yang kemarin. Gimana Kak Jumi? Tantangannya perihal pembuatan videonya kemarin, apa challenge-nya, atau ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang lain yang kira-kira mengganggu suasana pembuatan videonya? Silakan berbagi Kak Jumi.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala-kendala yang dialami itu Kak, ketika membuat video handphonenya mati tiba-tiba di tengah lapangan Kak. Itu yang buat panik, sangat amat panik ketika membuat video itulah Kak. Dan kalau Berarti yang HP-nya udah lain, penuh itu Kak. kalau yang lain dan ketika pengeditan juga itulah yang susah Kak, nggak bisa terbuka. Ada beberapa kawan juga sampai tag ulang lagi karena ya videonya itu nggak bisa dibuka. Kalau untuk anak-anaknya alhamdulillah bisa diajak kerjasama sih sesuai apa yang diharapkan. Begitulah pengalamannya, pokoknya nano-nano lah Kak. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mbak, kendalanya kenapa nggak bisa dibuka? Maksudnya gimana kan? Nge-lag gitu. Kendalanya itu ketika dia 1 jam di dalam ruangan, ketika pindah ke lapangan itu di menit ke 65 itu tiba-tiba handphonenya ini langsung mati Kak. Berarti panas ya? Iya. Enggak ganti baru. Alhamdulillah udah ganti, Det. Iya. Ya. Ada serunya, ada sedihnya gitu. Ada paniknya juga. Berarti taunya Kak Jumiati videonya berhenti? Oh, kawan yang rekamin ya, berarti ya? Kawan yang rekam itu tiba-tiba, Bu, HP-nya mati gitu. Ya udah, terakhir kan ulang dari awal lagi. Jadi 2 kali buat video lah. Berarti 2 kali tag lah ya? Iya, 2 kali tag. Itulah. Nah, ada serunya, ada sedihnya. Karena HD itu mungkin nggak tampilannya. Berarti video yang awal itu nggak tersave, yang 1 jam itu? Nggak tersave Kak. Bukan HD. Wah. Sebetulnya udah biasa aja, tapi nggak tersave dia. Ya? Iya. Tiba-tiba HP-nya ngeblank, panas, hilang sama video-video sekalian. Iya, semuanya hilang. Wah. Itulah awak harus mengulang lagi dari awal kan. Jadi terasa kali. Tag jam 8 selesai sampai jam 4:30 baru selesai buat video. Iya ya. Jadi kesannya jadi canggung pula ya yang video ulangannya ya kan, anak-anak itu ya, iya. dengan materi yang sama ya. Iya. Jadi anak-anaknya udah capek. Tapi anak-anak pula yang nyemangati, udah Bu kita tag ulang lagi, kita ini nggak capek kalian. Udahlah nggak apa-apa Bu gitu. Jadi ya seru ya. Matinya pas di lapangan itu ya? Matinya ketika di lapangan. Oh, udah lewat pemanasan kah? Udah di kegiatan inti? Di kegiatan inti Kak. Di kegiatan inti udah mati ya Pak? Iya, udah masuk ke teknik pukulan dan tendangan itu, pukulan dan tendangan itu udah masuk ke situ. Matinya ya, sayang kali ya. Iya. Jadi harus tag ulang, dan kendalanya lagi itu ketika mau mengedit foto kan, di situ nggak bisa terbuka. Mengedit foto, oh oke. Tak mau terbuka ya? Coba saya cek video Kak Jumiati bentar. Ini yang diupload video yang 30 menit ya Kak ya? Tes. Suara cukup jelas Kak? Cukup Kak, cukup Kak. Apa ya nggak bisa dibuka lah, masuk ke aplikasinya itu susah. Bisa. Coba saya share ya punya Kak Jumiati ya.
Berapa menit kak? Kak Jumiati 30 menit ya. Teknik serangan dalam pencaksilat merupakan ini asesmen awal Kak Jumi. Yes, Kak Jumiati. Ini diagnostiknya ya? Dan disebutkan sasarannya dia menjawab ukuran lingkar adalah ukuran yang dilakukan dengan menggunakan kalau gitu mari kita depan. Satu. Dua. Tiga. Boleh kalian mau cari. Kita lihat bersama. Pukulan dor. Breaking dulu ya. Seperti itulah. Sambil duduk kalian boleh di sini kita sampaikan. Oke. Terkait video Kak Jumiati yang kita coba skip beberapa bagian tadi, apa yang paling menarik menurut Kak yang lain? Menurut video Kak Jumiati? Yang paling menarik Kak Jumiatinya, Kak. Kak Jumiati yang paling menarik ya. Karena apa itu Kak Denny? Karena Kak Jumiati memang menarik. Oke. Gimana ya, Kak? Bahaya, Ada? bahaya Pak Denny nih, Kak Denny nih. Ada lagi Kak? Apa Kak kira-kira? Makanya kami ngajar di SD aja Kak Ferdi. Ini SMA nih ya. SMA materinya pencak silat. Apalah nilai plusnya tadi nih? Dari nilai dari video Kak Jumiati nih. Ada Kak? Terkait video Kak Jumiati nih? Kalau SMA enak Kak, bisa diajak kerja sama. Kalau SD iya Pak, begitu kita masih menyiapkan alat peraga jangan disentuh dulu. Wah, udah disentuh ditampongi duluan. Oke, itu bentuk curhat Kak Dedi ya. Ya, ini kalau kegiatan non instruksionalnya bagaimana menurut Kak? Kegiatan non instruksional yang dibuat oleh Kak Jumiati. Kegiatan non instruksionalnya tadi yang di dalam kelas tadi ya Kak ya? Iya. Itu udah bagus sih Kak. Dia melakukan apa namanya Kak? Penguatan konten dulu ya Kak ya di dalam kelas dulu ya sebelum persepsinya tadi ya. Ya, melakukan persepsi, menyampaikan apa?
materi pembelajaran sebelum di lapangan dijelaskan dulu tadi kan melalui video tadi kan sama Kak Jumi melalui konten penggunaan video, apa dan ya, penggunaan TPEC ya, TPEC ya kan? Iya Kak. Teknologi pedagogical and content knowledge, dia pakai video tadi. Terus Kak Jumi ini untuk seragam peserta didik sudah langsung menggunakan seragam olahraga sebelum kegiatan. Jadi ketika di lapangan tidak ada lagi memakan waktu ketika peserta didik melakukan pergantian baju. Seharusnya setiap harinya kita mengajar seperti ini ya kan. Sudah siap duluan peserta didiknya, tidak menunggu atau memakan waktu lagi peserta didik harus mengganti baju. Oke sih. Ini video editan sekalian video bikin Kak Jumi. Baik, Kak yang lain silakan terkait kendala dan tantangan. Tadi Kak Dedi udah coba spill nih. Peserta muridnya berserak, peserta didiknya berserak. Silakan Kak Dedi berbagi pengalaman terkait video aksi nyata yang Kak Dedi buat. Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Kita akan menyiapkan alat peraga mencoba dengan anak-anak. Dengan melihat contoh-contoh yang kemarin itu, jadi kita cobalah dengan anak. Ternyata sebelum kita mulai untuk ke materi, belum masuk pendahuluan. Anak-anak setelah alat peraga kita siapkan, walah semua udah ngambil raket dari rasa penasarannya tinggi. Ini Pak kayak manakan. Ya mungkin dengan tingkat SD mungkin seperti itu. Kalau di SMP mungkin lebih mudah diarahkan. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, tapi Kak Dedi, saya lihat raket udah banyak nih Kak Dedi. Ya, kalau itu Kak, kita data lagi Kak, kan ini beda kelas 3 beda kelas. Enggak kelas yang waktu 30 menit. Jadi kita data, ternyata ada yang punya raket. Jadi saya bawakan juga raket yang di rumah. Kalau kurang-kurang 3 pakai raket sekolah ada 4. Jadi tertutup lah kemarin. Iya, hampir siswa dapat ya saya lihat ya. Iya, semua dapat. Iya, semua dapat. Oke, Kak. Yang ini kelas berapa, Kak? Kelas 3 ya? Kendala lainnya, Kak Dedi, hanya peserta didik yang penasaran terkait alat peraga. Ya, tadi apalagi yang lain? Terkait pembuatan videonya? Pembuatan video nggak ada masalah Kak, karena dibantu teman juga. Kita coba pakai 2 HP, yang satu kita letakkan, ternyata yang satu nggak efektif karena nggak bisa kena semua kan. Jadi yang dipegang dengan dibantu guru inilah beliau bisa bergerak untuk mengambil videonya. Ternyata itu lebih maksimal Kak. Oh, berarti video rekaman ini video yang diambil kawannya ya, nggak ada video di HP yang lain ya? Di HP lain ada juga, tapi nggak kena semua dia. Oh, oke. Iya, jadi kan kita pakai 2 HP semalam Kak, karena ada guru juga yang mengatakan yang PPG kemarin tuh buat video jangan HP 1 Pak Dedi. Nanti ada kendala 1 mati, hilang, ngulang lagi. Oh iya juga bagus. Jadi saya pakai 2 kemarin. Berarti itu Kak Jumi, tips dari Kak Dedi gunakan 2 handphone. Ketika handphone yang 1 mati, akan ada backupnya dari handphone yang lain. Oke, thank you Kak Dedi. Oke Kak. Iya Kak, yang tag video kedua pun kemarin langsung pakai 3 handphone. Keren 3 Karena handphone. karena trauma dari yang pengalaman pertama kan, jadi yang tag kedua pakai 3 handphone lah. Itu lebih dahsyat refleksinya itu ya, langsung 3 handphone, belajar dari pengalaman. Iya. Oke, thank you. Kak Sigit, silakan Kak Sigit. Saya belum lihat video Kak Sigit deh.
Gak usah dilihat lah Kak. Hah? Silakan Kak Sigit yang berbagi pengalaman terkait video yang Kak Sigit buat. Videonya Catin mananya ini? Silakan Kak Sigit. Kayaknya lancar jaya aja Kak Sigit. Kalau saya tentang video pembelajaran kemarin, ya mungkin itulah kan guru kalau bisa cepet hari itu siap, soalnya itulah terakhir lah mungkin semalam itu. Oke. Jadi ngoreksinya ya nggak sempat dikoreksi semua, pokoknya selesai jadi udahlah, salah bener nanti dikoreksi dari kakak kan. Materinya apa Kak Sigit? Sama kemarin poli juga. Oh, poli juga. Orangnya Enggak ada kendala, tantangan-tantangan lain karena waktu yang mepet aja ya Kak gitu ya? Ya, waktu yang mepet lah menurut. Keren sih kayaknya videonya nih 50 menit, 49 menit 23 detik ya Kak ya? Iya. Untuk waktu yang mepet udah mantap ya nih. Kelas berapa nih Kak Sigit? ATP Pak. Oh. Oke. Ada berapa siswa, 4 orang dari AKL juga diambil, soalnya kalau laki-laki semua takutnya ini memang udah apa kayak gitu kan. Sebetulnya mau laki-laki semua, cuma biar ada yang tahu lah perempuan. Oke. Agak berkurang jumlah dari yang kemarin kayaknya nih, 1, 2. Berapa orang Ya, Kak Sigit? anak-anak yang lain tuh banyak yang apa juga kegiatan sama guru lain, makanya pilihlah Pak yang lain Pak, kayak gitu. Udahlah anak ATP aja lah Bu, nggak usah pilih-pilih, tapi tambah inilah, kayak gitu lah Pak, tambah berapa orang gitu. Oke. Berarti ada yang piloting juga Kak Sigit di sekolah? Bukan, banyak kegiatan. Oh, kegiatan. Iya. Ada yang sama guru-guru lain lah, Pak Abdi, Pak ini. Segan juga kalau Pak kayak ajaknya, makanya yang ada aja lah. Yang jumlah bolanya masih 3 ya? 3 ya Kak ya? Iya, 3. Kak Sigit apa nih ekstensinya sudah oke sih. Karena apa nih? Karena desakan komentar Kak Agung nih. Rotasi ekstensinya jadi lebih cepat nih. Ada subtitlenya juga, jadi walaupun suaranya tidak terdengar jelas, tapi di sini ada nih untuk umpan baliknya. Paskan ke orangnya, ya ada tulisannya. Oke sih. Itu bagian dari umpan baliknya. Iya ya, apa memang ada subtitlenya nih ya memang ya? Cuma suara Kak Sigit kurang jelas, cuma terbantu dari subtitlenya ini sih. Kalau subtitlenya itu cepetnya itu Kak, makanya kemarin tuh didengarkan sebentar kan, banyak nggak jelas nih, udahlah buat subtitlenya. Gitu. Banyak, ada juga yang nggak apa sedikit-sedikit kan, tapi karena untuk ngejar itu aplikasi Kak? Enggak Kak, tinggal ngetik aja kita. Oke. Nanti ada juga nanti dari apa itu kan. Biasanya kalau di Capcut tuh ada juga. Iya. Ini dari service, terus berarti teknik dasar ya? Ada blocking juga ya? Iya Kak, teknik dasar. Saya mau tengok semua teknik nanti. Saya kira kemarin kegiatan inti itu 30 menit Kak, jadi makanya berarti 30 menit lah buat. Ya udah pas, memang kegiatan intinya harusnya 30 menit kayak Jumiati tadi karena dipotong. Udah pas. Itu apa salah? Kan nengok tadi. Kak Jumiati tadi karena video bikinnya jadinya harus terpotong dia. Memang kegiatan intinya harus 30 menit. Ini akses. Oke. Oh, ini penerapannya 3 lawan 3 ya? Iya Kak, itu pakai
Ada itu modifikasi juga ada outboard itu juga. Soalnya Netnya net Putra nih. iya, Pak. Net Putra, oke. Asesmen otentiknya apa Kak Git? Perbedaan modifikasi tadi sekalian dengan asesmennya nih. Iya, Pak. Dia kan ada 3 lawan 3, berarti ada beberapa ada wasit 1, wasit 2, berarti sisanya melakukan penilaian kepada kawan-kawan yang lain. Di dalam dalam modul Kak Sigit ada apa aja rubrik penilaian per teaching, per asesmen ya? Rubriknya nggak ada, Kak. Di dalam modul? Dalam modul nggak Kakak masukin ya? ada kayak Ada ya, rubrik asesmen ya. Oh, ada apa ya nih testimoninya nih? itu ditelepon Kak Ferdi kemarin harus testimoni Kit. Jadi ya udahlah. Oke. Wah, testimoninya nih beberapa detik tapi oke sih. Apa dikit? Apa Git? Nama Ferdi Git. Yang testimoni itu, Pak. Ya, Bang. Tunjukkan videonya, tunjukkan. Oke, saya spill sebentar ya terkait video testimoni Kak Sigit nih. Video testimoninya gini Kak. Hancur kita. Agak di bawah tekanan sih memang. Agak khawatir itu siswa saya tengok. Jadi kami bisa melakukannya di rumah, di sekolah dan dimanapun itu. Baik Pak, semuanya sendiri Pak. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian lakukan dan membantu kalian semua. Kalian berdua dan semuanya. Terima kasih. Itu dia video awal testimoni kenapa ya pertanyaannya? Apa yang kalian dapat dari video pembelajaran hari ini? Kami dapat bagaimana cara memahami servis yang benar, ngeblok yang benar. Oh iya, hujan. Tepat. Ngeblok yang tepat juga, dapat melakukan phishing tepat. Testimoni Jadi kami bisa melakukannya di rumah. Yang lain gantilah yang biar 2 orang aja. Oh, oke. Berarti pas lagi ambil videonya tuh Kak Git, hujan nggak Git? Iya, pas udah mau selesai kan, tapi ditelepon Kak Ferdi harus ada testimoni kan. Oh, hujan tuh. Ya udahlah. Panggil 2 orang. Itu udah ganti tuh Kak, ganti baju kan. Oh, suruh gitu. pakai lagi. Agak gugup karena dipanggilnya di ruangan kepala sekolah nampaknya nih. Iya. Oke sih, oke. Kak Ferdi ada testimoninya juga ya, Kak Ferdi ya? Ada dia. Ada Kak Ferdi itu. Testimoni saya terpisah kayaknya Kak itu. Tapi belum saya upload itu. Di satu video? Enggak Kak. Nggak disatukan, nggak ditambahkan. Oh, nggak ditambahkan. Ini Kak Ferdi kelas berapa Kak? Kelas 8 ya? Nih. Ini menarik nih punya Kak Ferdi nih. Ada contoh siswa yang salah nih. Pembelajaran bola voli. Ini ada yang menarik nih. Ada satu siswa yang nggak pakai seragam olahraga untuk kegiatan instruksional pada pengembangan kontennya. Ada punishment itu sadarnya ketika ada nengok video baru sadar saya Kak. Jadi ada punishmentnya nggak kira-kira? Yang Kak Ferdi buat, ada hukumannya nggak? Sanksinya atau yang lain? Ada, pasti ada Kak. Pasti ada saya buat. Nggak, di video ini ada? Oh, di video nggak ada Kak. Itu saya sadar baru video baru saya sadar itu Kak.
Ini dibantu kawan merekam kan? Ya, dibantu tuh Kak. Tapi saya pakai tripod juga. Oh, ini pakai tripod ya. Jokom. Banyak nih Kak Ferdi. Berapa orang nih Kak Ferdi? Gimana Kak? Berapa orang nih peserta didik ya? Itu kurang lebih 30 Kak. 30 ya? Oke. Pakai baju baskoja ya Kak. Pakai baju Baskoja nomor 2 pula ini, yang habis uji coba sama tim yang nggak tahu namanya itu ya. Kalah Oke. Pak, ada Pak Anton juga. Ramos. Sponsor Kak, sponsor. Sponsor ya. Ini video demonstrasi. Oke. Bolanya cuma satu Kak Ferdi. Sebenarnya bolanya ada lebih Kak, cuman pada saat itu kebetulan dipakai juga sama guru lain. Oke. Ini udah kegiatan inti nih, atau masih demonstrasi? Ini kegiatan inti. Iya nggak? Udah aktivitas intinya ini? Belum Kak, belum masuk aktivitas intinya itu. Demonstrasi. Itu kegiatan intinya Kak. Oh, ini kegiatan Servis. intinya ya. Ah, Servis. Waduh, bola cuma satu nih. Memang betul satu. Ini SMP Negeri 2 Bagan Senembah ini. mungkin bisa Kakak tanyakan dengan Pak Suwardi. Wih, parah nih berarti. Cuma satu Tetangga ya? kita, tetangga ya. SMP ya. Ini kalau menurut kakak-kakak lah, kayak mana nih aktivitas inti Kak Ferdi nih terkait bola yang cuma satu nih? Kalau kita lihat dari durasi Ada waktu nggak? yang Ada 15 nggak nih? detik, menunggu semua ini Kak. Jadi T semua nih ya? Iya, tunggu semua. Aduh. Iya ya. Karena bola cuma satu ya. Ini Kak Ferdi udah ini asesmen nih Kak? Coba kita dengar ya. Ada Kak? Ini asesmen. Kak Ferdi megang kertas. Udah masuk ke asesmen Kak? Modifikasinya jarak lebih dekat deh. Oke. Jadi waktu tunggu semua lah ini Kak. Iya. Gimana Kak Ferdi? Challenge-nya apa sih? Tantangan. Coba saya mau dengar dari Kak Ferdi lah tantangan terkait video punya Kak Ferdi, gimana Kak Ferdi? Tantangan gimana nih maksudnya nih Kak? Tantangan ketika kendala apa yang rasa Kak Ferdi ketika membuat video aksi nyata? Yang jelas pertama kali bola cuma satu itu sih. Terus apa lagi Kak Ferdi? Silakan Kak. Oke, baik. Kalau kendala yang paling terbesar itu memang di bola sih Kak. Sebenarnya bola itu banyak, cuman ya pada saat itu digunakan juga. Kemudian ada juga bola yang bocor. Kemudian kendala selain itu cuaca yang panas juga itu Kak. Panas sekali pada saat itu. Ini jam berapa Kak? Jam keberapa nih? Ini jam-jam ke setengah 11 ini Kak, lebih. Iya, agak di atas, udah di atas kayaknya matahari ya nih. Iya, udah di atas. Terus? Kendala lain Kak?
Cuaca, terkait sarana prasarana, terus apa lagi, Kak? Jadi saya rasa itu aja sih, Kak. Itu aja ya. Oke. Megang apa Kak Ferdi? Gimana Kak Sigit? Megang apa Kak? Absen ya? Absen ya, Bawa Kak? buku terus Kak Ferdi. Enggak, itu apa itu? Absen. Saya memang harus ada yang dipegang kalau mengajar. Biar enak tangannya. Oke, ini pendinginan. Berarti yang terputus dari refleksi, umpan balik sama testimoninya Kak Ferdi ya? Iya Kak. Oke. Oke. Kak, Dedi ada testimoni nggak? Kak Dedi. Nggak jelas kan? Kak Dedi ada testimoni? Testimoni semalam. Nggak ada Kak. Nggak umpan balik? Umpan balik ada. Ada umpan balik. Materinya badminton ini apa deh Kak? Ya, yang pertama pegangan raket Kak, yang kedua teknik dasar pukulan forehand backhand, dan servis forehand, servis pendek melalui pegangan backhand, kemudian game modifikasi. Gamenya hanya netnya kita modifikasi biar bergerak semua pakai tali rapi aja, berawalnya satu anak lawan satu, itu aja. Asesmen otentiknya Kak? Asesmen otentiknya ada? Ya Kak? Asesmen otentik ya? Itu gaya apa itu Kak? Nggak pala jelas Kak, dengar suara bel ini ribut juga anak-anak. Asesmen otentiknya ada Kak? Asesmen otentik ya? Asesmen untuk pelajar kita hari ini itu belum ya? Ini dari pertama kali videonya aja EBT-nya udah dapat nih. Iya, ini persiapannya saya buat dengan menggunakan tali rapia. Oke. Ini apa namanya? Ini rapi. Ini modal sendiri nih Kak, modal sendiri. Ini yang video ini siapa Kak? Kak Dedi? Ya. Yang video ini siapa nih? Teman guru juga minta tolong. Kan kita pakai HP 2. Ya, inilah yang dipegang beliau. Yang kita letak nggak kena semua. Saya mau tanya memang tadi. Kau teman guru ini ikhlasnya nih didapat gorengan dari saya ini. Ikhlas kata lahir batin katanya. Lahir batin ya. Nah, soalnya posisinya didingin terus nih kayaknya nih. Jadi ada bagian anak yang terpotong. Iya. Kameranya yang enggak apa. Yang tadi. Satu kameranya enggak landscape memang ya. Iya, enggak landscape ini. Enggak landscape diambil. Jadi ada beberapa bagian yang foto-fotonya. Prepare langsung di lapangan ya. Oke sih. Prepare langsung di lapangan ya. Iya. Oke. Berarti dari mulai prepare kegiatan pembelajarannya ada video. Ini baru mulai kegiatan pembelajaran. Tadi masih prepare kegiatan itu ya? Iya, kita istilahnya melibatkan anak untuk membuat media itu tadi. Benar. Oke. Kelas berapa nih Kak? Kelas 3. Kelas 3 kakak aja yang mimpin pemanasan boleh sih kayaknya. Ya kita berdua pakai ketua sama saya itu kan. Ketuanya. Iya. Pemanasan. Memang ada ini ya. Ini apa nih Kak yang lingkaran di tengah ini besar nih? Oh, itu ala waktu zaman itu loh Kak, penghijauan sekolah itu ada pohon matoa itu lingkarannya. Lihat ya.
Rame siswa ya Kak Didi, berapa orang nih Kak? Itu 28 kalau nggak salah Kak. 28 ya. Semuanya bawa raket, oke sih. Iya. Ini Kita tanya dulu absen dulu punya raket tidak. Oke. Oh ini tali yang digantung tadi. Ya, untuk menggantung satu koknya dia. Iya. Oke. Berarti dia berpasangan ya Kak ya? Iya, berpasangan. Rubrik penilaian Kakak apa jadinya di modulnya? Ada rubriknya Kak. Ada rubriknya ya? Iya. Observasi guru ya? Kak nggak pala jelas ada suara mau azan dekat masjid. Ada berarti rubriknya observasi guru ya? Iya, observasi guru. Hanya kayak mana anak benar sudah memegang grip raketnya, cara memukul bola forehand sama backhandnya itu aja. Oke, berarti bolanya tetap digantung ya? Cuman pukulan. Enggak, setelah itu kan dia berpasangan itu Kak. Setelah digantung dibuka bolanya. Ya itulah dibuat dimodifikasi tadi. Berpasangan dia. Oh, sepanjang tali itu dia mainnya? Iya, sepanjang tali itulah jadi netnya dia. Oke. Berarti ini enggak by design ini ya? Langsung prepare di lapangan itu sih. Berarti kendalanya tadi tiba-tiba gerakan anak di luar prediksi ya? Iya, ya setelah masang tali tadi kita gantung bola itu kan belum kita kasih instruksi untuk apa. Kita mau pendahuluan, mau pemanasan. Mereka sudah ngambil raket mencoba. Pak ini untuk apa Pak? Udah ditampongi dulu. Itulah kendalanya. Itu saja, setelah masuk materi ya sudah nggak ada kendala lagi. Oke, sip. Aman sih. Oke, terima kasih Kak Dedi. Oke Kak. Ini Kak Suwardi kirim sama saya. Tapi tampilannya gini Kak Suwardi. Ini dia, Kak Suwardi masih minta akses ya Kak? Kak Suwardi masih minta akses, jadi dibuka dulu. Kak Perdi bisa bantu bukain ini untuk videonya. Saya ke Pak Suwardi dulu Kak, bentar Kak. Saya di ruangan dia deh. Ya masih gini deh Kak Suwardi, tampilannya belum bisa dibuka. Halo, masih minta akses dia. Butuh akses katanya. Coba kalau dibuka itu saya kirim tadi di WA Kak, lewat WA. Oh, lewat WA. Tugas. Coba dari situ kan bisa Kak? Tetap nggak minta akses ke pemilik atau alihkan ke akun yang diizinkan dibilang. Iya, gimana udah saya buat dari editor. Semua pemilik link. Coba Kakak buat itu yang share. only-nya Pak dibuka. Iya. Only-nya itu Pak. Only-nya ketika dia sebelum buat link itu harus di apa dulu Pak? We only ya. We only-nya itu Bapak buka dulu, diklik dulu itu Pak, baru bisa dibuka ke orang lain itu Pak. Karena kemarin waktu buat video Ukin itu pakai Drive harus gitu Pak. Kalau nggak gitu nggak bisa terbuka. Oh, coba buka ya. We only. Nah, ini bisanya buka ini. Bapak yang buka, Bapak yang dulu yang saya setting. Buka dulu gitu. Iya dari tempat Bapak. Iya dari tempat Bapak. Nah, ini udah saya. Masih belum. Ini bisa udah nampak ini kan? Buka Drive Bapak dulu. Nggak mau ya? Dia nanti di apanya itu di buah di only-nya itu baru bisa. Begini. Mana ya? Ini ya Kak Suwardi, ini saya contohin. Kak Suwardi, ini lihat ya, punya saya ya. Kak Suwardi, ini. Ini punya Kak Gael nih. Kak Gael ngirim, ini bisa terbuka otomatis nih. Ini punya Kak Gael.
Ini langsung punya Kak Gel bisa, punya Kak Denny bisa. Saya Punya Pak contohkan. Suwardi itu cuman karena belum dirubah Iya, dari belum dibuka aja. settingannya. Ini ya Kak, tengok ya punya saya ya. Ini caranya Kak, ini titik 3 bintang Kak. Iya. Kak Suwardi. Oh. Halo. Oke. Kak Suwardi. Titik 3 bintang ini. Oke, ini yang share ya. Yang share Kak. Klik share-nya, ambil ini. Tampilannya gini kan Kak Suwardi? Iya Kak, tampilannya gini. Bentar, ini masih ada Kak? Bentar, Kak. Gak denger sama sekali. Oke, bentar ya. Kak Iqbal mana ya nyambung Bang Agung? Kangen kali dengar suara. Hilang deh. Kalau di apa ini buka bisa ya kan linknya? Iya. Ini coba punya saya ya. Saya tengok ya. Ini punya Kak Suwardi gini nggak? Ini general access ini kalau dia masih restrict ini nggak bisa dibuka. Iya. Jadi ini caranya kakak klik dia tanda panah dah. Ini kakak ambil ini. Anyone with the link. Ini letaknya di mana? Itu berarti itu dari drive dibuka ya? Iya, dari drive-nya buka. Coba buka drive, Pak. Drive apa tadi? Ini. Terus dah. Anyone with the link. Ya, anyone with the link. Karena panah ke bawah tuh Kak Ferdi di general access-nya ambil anyone with the link. Oke. Sudah muncul. Ada Kak Ferdi? Sebentar Kak. Ini ya. Buka dulu drive-nya. Ini kan? Nah. Udah baru klik kanan share kan? Ini dia. Apa tadi? Apa yang tadi? Anyone with the link. Mana itu? Ya tanda panah ke bawah Kak Per. Tanda panah. Ini download. Bukan download bintang itu dulu Kak Ferdi, share. Mana Kak? Tengok Kak, mana tampilannya? Hah? Share. Oke, klik share-nya. Anyone? Udah muncul. Gini. Kita coba. View ini. Udah ini Ya. gimana Kak? Ganti editor Kak, Editor. Udah. Nah, udah. Ini kan ini restrict-nya udah diganti anyone with the link kan? Udah, viewer-nya diganti editor, udah oke. Udah oke Kak? Ini. Di down kan aja Kak, kalau udah. Don. Ya, don. Wait, link. Nah, udah. Baru don. Ya, don. Oke. Sudah? Don. Udah. Udah Kak, udah. Oke. Saya coba buka ya. Masih nggak? Nggak bisa juga. Apa aja lagi Kak? Copy linknya Kak. Kalau sudah editor sama anyone with the link, copy linknya Kak. Link barunya itu tempelkan ke LMS ya. Ganti baru aja. Link, copy link, tempel ke LMS Kak.
Share tadi ya. Iya nggak? Yes, share. Oke. Iya, saya buat gitu aja kan, share. Copy link. Terus saya tempelkan. Iya. Tapi kalau Nggak kakak mau. copy link, di situ dia sudah anyone with the link belum? Coba tengok kak, tampilannya gimana? Coba tengok. Yang pas kakak klik share gimana tampilannya? Coba tengok kak. Kakak pakai handphone. Mana Nggak tadi? tengok, kak? Mana dia? Ini tadi. Kurang Mana jelas tadi? seperti. Hah? Ini. Mana kak? Coba ya. Oke, ya klik itu. Oke. Jalan ya? Ya. Oke, share. Share. Ya. Tengok kak. Apa di situ kak? Apa tuh? Mana ini? Ini. Iya. Iya udah oke. Yang di atas, yang di tengah tadi. Yang tengah Pak, yang tengah. Yang mana? Klik lagi Pak, Ini. Iya. Iya yang di tengah. Apa bacanya itu? Apa bacanya kak? Apa bacanya kak? Kementerian itu. Oh no kak, tidak kak. Yang di bawah sekali apa? Nah, ini. Anyone with the link. Ini. Anyone with the link itu kak. Ya. Nah. Oke. Copy linknya Baru? aja kak. Copy linknya. Copy link. Don. Baru don. Iya. Linknya tempelkan balik di LMS kak. Ke LMS itu tadi. Ya, link yang kakak copy tadi tempelkan ke LMS. Pastikan aja lagi. Oke. Sip. Baik, kakak ada lagi yang mau ditanyakan terkait video aksi nyata atau ada yang mau berbagi lagi terkait video aksi nyatanya? Kak, pas kak. Kalau pas kita akhiri karena udah hampir 2 jam nih. Udah melebar kurang lebih 15 menit lah. Gimana kak, pas? Dikit Kak. Pas. Oke, Baterai pun silakan. tinggal 3% Kak. Silakan Kak Sigit. Oke. Silakan Kak Sigit. Asesmen otentik itu kak atau rubrik itu bagaimana kak masuknya? Gimana kak? Yang rubrik itu di mana nanti? Untuk rubrik penilaiannya di modul ajar Kak Sigit. Di modul ajar atau RPP-nya. Dimuat di dalam modul ajar atau RPP-nya. Nanti kalau Kak Sigit kirim nanti saya cek modul ajar atau RPP-nya. Kalau udah oke isinya semua, itu bisa jadi bukti karya. Makanya saya minta tadi ada rubriknya nggak di dalam. Kalau ada rubriknya semuanya lengkap di modul ajarnya, itu bisa kita jadikan sebagai bukti karya nanti Kak Sigit. Atau bentuk video Kak Sigit tadi juga boleh. Cuman sayangnya kan nggak ada asesmen otentiknya. Iya kak ya. Iya. Kalaupun ada asesmen otentiknya, Kak Sigit silakan edit lagi bahwa ini asesmen otentik. Ketika mereka main 3 lawan 3 tadi kan, per asesmen. Nanti kan dibuktikan dengan adanya rubrik di modul ajar gitu kan. Siap kak. Ada lagi kak yang lain? Pas? Bisa kita akhiri dulu atau hari ini? Pas Kak. Oke, Iya, tinggal 3% Kak. Siap. Baik kak, berarti minggu besok kita 2 kali pertemuan, sore dan malam ya. Sorenya jam berapa kak? Nanti kita diskusikan lagi kalau sore jam berapanya ya. Iya, kalau bisa di atas jam 2 lah kak. Oke, siap. Oke kak. Jam 4 kan. Baik. Oke kak. Nanti kita diskusikan di grup ya terkait jam besok. Baik kak, untuk hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf karena ini agak sedikit melebar. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi masih dalam diklat PKG kita, lebih banyak lagi sharing atau knowledge baru yang kita dapatkan dari pengalaman yang sudah kakak lakukan. Terima kasih untuk hari ini. Kita sesi foto dulu seperti biasa sebelum kita tutup. Kak Cumiati nyantai. Sudah kak semua? Oke.
Kak Agung, Kak Iqbal, ini SMA 1 ini banyak kali kegiatan deh. Bukan gitu kan. Baik, Ini kami siap. ya gimana juga Kak ini. Siap semua. Oh, sabar. Oke, Kak, 1, 2. Apa itu? Ada apa itu? Halo dunia gue, Aku udah jangan gue. Banyak kali cerita dari tadi kau hilang. Tiba dah. Ngajar. Foto aja Munyul. Memang jelangkung lah. Yang penting kan kita siap. Tugas banyak lagi, ada 3 yang belum siap. Tapi udah. Oke, Kak, kita foto dulu. Salam olahraga 1. Loh, udah siap gue. 2, 3. 1, 2. Salam kelas 14. 1, 2. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Kak Dep. Iya Kak Juki. Ini dipanggil Bu Adel ini, masih ingat nggak? Ya, ingat lah, ingat kali. Siap Kak. Git, seragam zaman kan kali. Git. Seragam zaman kan. Ketiga ini. Mana Agung? Tiga kan? Udah siap baru datang. Agung nggak mau datang kalau nggak dikasih seragam.